Salam sejahtera, salam kasih di dalam Kristus Yesus sebagai gembala gereja. Dan pada hari Minggu ini, di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-30, dan selanjutnya ayatnya 36 sampai dengan 43. Mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24, ke-30 dan 36 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Perikop pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebegitu jauh kita membaca firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam perikop yang telah kita bacakan dan diberikan tema kepada kita adalah gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi adalah ayat 24 sampai 30 berbicara tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan di ayat 36 sampai dengan 43 adalah penjelasan tentang lalang di antara gandum. Beberapa yang harus kita mengerti sebelum gandum-gandum di antara lalang akan terus berusaha berbuah ialah yang pertama,
bahwa iblis akan menabur di samping mereka yang menabur firman Allah. Pada hari Pentakosta, ketika gereja terbangun, sejak saat itu lalat atau kaum beriman palsu ditaburkan di antara gandum atau kaum beriman sejati. Dan dalam kerajaan surga yang kelihatan di dunia ini, yaitu gereja-gereja. Dan di ayat ke-25 dikatakan bagaimana musuh menaburkan daripada ilalang itu sendiri, dikatakan ketika orang-orang sedang tidur. Ini adalah berbicara tentang pelayan-pelayan di dalam gereja ketika tidak waspada dan tidak berjaga-jaga, maka musuh Tuhan, setan, datang menaburkan kaum beriman palsu di antara kaum beriman sejati. Mereka melemahkan kekuasaan firman Allah. Mereka memajukan ketidakbenaran dan pemberontakan, membawa ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Mereka lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Hal-hal duniawi dibawa di dalam gereja, dan bahkan aturan-aturan duniawi dijadikan menjadi aturan-aturan dalam gereja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati karena banyak orang terkecoh, karena sukar sekali membedakan gandum dari lalang sebelum keduanya menghasilkan buah. Maka dari buahnya nanti kita akan bisa tahu bahwa gandum berbuah kekuningan emas dan lalang berbuah berwarna hitam. Jangan heran kalau di gereja lalang ini kelihatan rohani, ternyata mereka adalah pemfitnah, punya maksud jahat dan menikam dari belakang dan sebagainya. Yang kedua, bahwa lalang dan gandum keduanya tumbuh bersama di dunia ini. Lalang dan gandum itu tumbuh di ladang, dan ladang itu adalah dunia ini. Maka kaum beriman palsu dan kaum beriman sejati bersama-sama hidup di dunia ini. Kenapa mereka bisa dibiarkan bersama-sama untuk bertumbuh? Yang pertama adalah faktor resiko. Mungkin gandum ikut tercabut saat mencabut lalang. Dan juga Tuhan tidak menghendaki hamba-hambanya melakukan hal ini karena hanya Tuhan yang tahu, yang bisa membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Dan tiba menunggu waktunya di saat penuaian terjadi. Maka Tuhan akan mengutus daripada malaikatnya untuk mengumpulkan daripada ilalang itu sendiri dan mengikat dan membuang ke dalam dapur api. Dan gandum itu sendiri dikumpulkan dan dibawa di lumbungnya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana gandum di tengah-tengah lalang terus berusaha untuk berbuah. Yang pertama, kita tetap menjaga status kita sebagai gandum. Meskipun ada ribuan lalang di sekitar kita, itu tidak masalah. Sepanjang kita menyadari bahwa kita sesungguhnya berasal dari benih kerajaan surga dan bukan dari si jahat, tetaplah menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan yang kedua, dan kita juga tidak bisa menghindari bahwa kebaikan dan kejahatan itu akan selalu hidup berdampingan di dalam kehidupan ini. Namun bagaimanapun juga kiranya kebaikan itu harus terus dilakukan dan dipertahankan, bahkan memenangkan kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, mari kita tetap memiliki karakter gandum hingga masa tua itu tiba, sehingga kita tidak berakhir ke tempat yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah yang ditegaskan di dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini, bahwa kita adalah gandum di antara lalang yang harus terus berbuah di dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut, karena Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu
menderita sekian lama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dan biarlah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin.